Halo Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kali ini bertemu lagi dengan saya dalam kegiatan koneksi antar materi modul 1.2.A.8. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan salam dulu ya. Salam Guru Penggerak Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Kadek Paryawati SPD, CGP Angkatan ke-7 Kota Denpasar. Kali ini saya akan berbagi mengenai koneksi pembelajaran antar materi modul 1.2, di mana saya menerapkan model reflektif 4P. P pertama yaitu peristiwa, P kedua perasaan, P ketiga pembelajaran, yang keempat penerapan. Peristiwa. Momen yang paling penting dan menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 modul 1.2 adalah memahami makna filosofis pemikiran Bapak KHD, di mana kita sebagai seorang pendidik hendaknya selalu melakukan kegiatan menuntun siswa dengan segala kodrat yang ada pada diri anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, serta selalu menerapkan pendidikan yang memerdekakan siswa dengan selalu menghamba pada siswa, memperhatikan karakteristik unik yang dimiliki oleh siswa, dan tetap memegang budi pekerti sebagai ramunya. Kemudian, pada modul 1.2 mengajarkan tentang nilai-nilai dan peranan kita sebagai guru penggerak, di mana semua hal tersebut antara modul 1.1 dan 1.2 sangat berkaitan. Kaitannya yang saya pahami, di mana modul 1.1 membahas tentang filosofis pendidikan berdasarkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid, dan modul 1.2 merupakan penerapannya, yang merupakan nilai-nilai yang mesti kita miliki sebagai guru yang kita wujudkan dan terapkan dalam peran kita di dunia pendidikan, utamanya sebagai guru penggerak. Perasaan. Saat momen ini terjadi, saya merasa tertantang positif. Perumpamaannya seperti gelas yang berisi setetes air. Ternyata masih banyak wawasan yang perlu saya pelajari untuk nantinya bisa membuat diri saya bagaikan air yang berisi air yang penuh, di mana air ini diibaratkan ilmu pengetahuan. Setelah mempelajari modul ini, perasaan saya menemukan sinar terang. Merasa diri ternyata selama ini saya berada dalam setitik cahaya. Wawasan saya mengenai pendidikan itu sangat minim dan salah mengenai murid. Dan perlu saya dalami lagi dan isi wawasan saya agar nantinya saya menjadi teladan bagi rekan maupun bermanfaat bagi murid-murid saya. Belajar sepanjang hayat merupakan moto yang saya miliki saat ini setelah saya mempelajari modul ini. Pembelajaran. Momen di mana pembelajaran ini belum saya lakukan, saya memiliki anggapan. Yang pertama, bahwa menganggap menghukum siswa itu adalah hal yang bisa menjadi sesuatu hal yang penting untuk mendisiplinkan siswa. Ternyata anggapan itu salah. Salah besar. Ternyata menghukum siswa itu malah akan menimbulkan perasaan trauma dan takut pada diri siswa yang dibawanya seumur hidupnya. Kemudian, pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini selain itu adalah yang kedua, ketercapaian dalam mencapai KKM yang saya dulunya anggap itu merupakan kesuksesan saya, ternyata itu salah. Yang ketiga, ketika saya bisa menjadi pusat atau guru yang penuh dengan pengetahuan, menjadi teacher center bagi siswa saya. Ternyata itu juga salah. Kemudian anggapan bahwa ketika siswa berhasil menjadi apa yang saya inginkan, ternyata itu juga salah.
Anggapan saya itu ternyata dulu itu salah gitu. Kemudian anggapan bahwa fokus pada materi saat menghabiskan per semester itu sudah terselesaikan, pembelajaran yang saya berikan itu per semester sudah selesai, berarti siswa itu sudah berhasil, ternyata anggapan itu juga salah. Kemudian anggapan bahwa menghukum siswa itu adalah mendisiplinkan siswa juga salah. Berarti anggapan-anggapan yang selama ini saya miliki, pengetahuan yang saya miliki selama ini itu ternyata semuanya salah. Malah menjerumuskan siswa-siswi saya. Nah, melalui pelatihan ini, sekarang saya berpikir bahwa akhirnya saya bisa menemukan titik terang dan keyakinan baru yang nantinya setelah mengikuti pendidikan ini, saya lebih memantapkan pemahaman saya tentang nilai-nilai dan peranan guru penggerak. Adapun hal yang saya bisa terapkan setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 adalah yang pertama, saya akan berusaha menerapkan tidak memberi hukuman lagi kepada siswa, karena saya menumbuhkan anggapan bahwa siswa itu memiliki keunikan masing-masing sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya. Penerapan yang kedua yang akan saya terapkan adalah menerapkan sistem Among dengan kasih sayang, menuntun siswa sehingga siswa merasa dengan sukarela mengikuti pendidikan. Yang ketiga, menerapkan pendidikan yang berpusat pada murid sehingga siswa selalu merasakan kebahagiaan dan sehingga siswa itu mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan dan mampu berkembang secara optimal sesuai minat dan bakatnya. Yang keempat, berusaha menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun siswa sehingga siswa menjadi pribadi yang mandiri. Yang kelima, mampu menerapkan kemandirian dengan memotivasi dan bergerak maju menuju perubahan diri yang lebih baik. Yang keenam, saya mampu menerapkan sifat reflektif dengan terbuka dengan segala masukan, usul dan pernyataan siswa, sehingga selalu siap melakukan perubahan diri, sehingga pendidikan yang saya terapkan menjadi berpihak kepada siswa dan tetap menggunakan budi pekerti sebagai rambunya. Yang ketujuh, saya mampu menerapkan kolaboratif, selalu merangkul dan mengutamakan kolaborasi baik dengan semua pihak, menerapkan pembelajaran berkelompok, menerapkan kolaborasi dengan siswa. Kemudian yang ke-8, saya mampu bersikap inovatif dengan mengembangkan kompetensi diri saya dan berinisiatif menerapkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan sehingga siswa berasa nyaman belajar seperti berada di taman siswa. Itulah penerapan yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1, 1.2. Terima kasih. Kiranya sekian saja sharing dan berbagi saya mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan tidak lupa saya ucapkan salam kasmaran. Semoga kita selalu menambah wawasan kita untuk belajar. Terima kasih. Dadah.